Bahwasanya Sayyidina Jibril ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari tentang sunnah, sebagaimana Sayyidina Jibril ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa daripada Al-Qur'an, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah juga menjelaskan bahwasanya yang ngajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai sunnah ini, yang ngajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini, yang perantara ini allamahu syadidul quwa, ya. Yang ngajari Nabi ini adalah syadidul quwa, orang atau sesuatu yang sangat kuat, ya, makhluk yang sangat kuat, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam Al-Qur'an. Wa min dzalika annahu ta'ala aqsama ala tasdiqi wa tanzihi 'anil hawa fi nutqihi, ya. Salah satunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan, ya, mensucikan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya setiap ucapan beliau itu bersih daripada hawa nafsu, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW maka itu tidak pernah berasal daripada hawa nafsu beliau, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa." Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menuturkan atau berfirman di dalam surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum." Ya, bukanlah sahibukum, yaitu Nabi Muhammad SAW itu sesat, wa ma yantiqu anil hawa, dan beliau tidak pernah berucap daripada hawa nafsunya. Fa aqsama ta'ala bin najmi ala bara'ati rasulihi mimma nasaba ilaihi ada'u min ad-dhalal wal ghay. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, ya, bersumpah atas nama bintang, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk bersumpah dengan segala sesuatu, ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita makhluknya, maka kita hanya sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh sumpah dengan yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala boleh sumpah dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sesuatu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sumpah, maka itu menunjukkan akan keagungan daripada yang hal tersebut, atau keagungan yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan najmi, dengan bintang, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih daripada apa yang dituduhkan orang-orang musyrikin, musuh-musuhnya, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat, ya. Wa yata'ammal qaulu ta'ala ma dhalla sahibukum wa lam yaqul Muhammadan ta'kidan li iqamatil hujjah alaihim bi annahu sahibuhum wa hum a'lamul khalqi bihi, ya, bihali wa aqwali wa amali wa innahum la ya'rifunahu yakdzib wa la ghay wa la dhalal wa la yanqumuna alaihi amran wahidan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Dia Subhanahu wa taala mengatakan ma dhalla sahibukum, tidak pernah sesat sahibukum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya dengan Muhammad, ma dhalla Muhammad, akan tapi ma dhalla sahibukum, sahabat kalian?
Kenapa? Karena mereka tahu betul sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sahib, teman, itu pasti kenal sifat temannya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sahibmu tidak pernah sesat. Kenapa dikatakan sahib? Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW semenjak beliau ini daripada kecil sampai beliau berusia 40 tahun tidak pernah berdusta sama sekali. Ya. Sehingga dikatakan kamu ini kenal dengan orang ini, kamu ini kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian ini pernah mendapati dia ini berbohong? Tidak pernah. Dia ini tersesat? Tidak pernah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan sahibukum supaya lebih kuatkan lagi. Ya, ini loh, ini sahib kalian. Ya, jangan sampai kalian ini mengaku tidak kenal karena kalian ini menjadikan beliau itu sebagai amin. Itu kalau misalkan musuh-musuh itu ngerasa hartanya terancam, nitipnya sama siapa? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah juga balas dendam sama sekali. Ya, berkali-kali dicaci, berkali-kali dimaki, ya. Semuanya sallallahu alaihi wasallam hadapi dengan sabar. Wa qad nabaha ta'ala ala hadzal ma'na biqauli azza wa jalla am lam ya'rifu rasulahum. Ya, thumma nazzaha nutqa Rasulullah SAW an sadri an yastura an hawa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah di ayat yang lain ya, menyebutkan ya, tentang makna ini am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka itu tidak kenal dengan rasul mereka. Ya, artinya ya, mereka ini aslinya kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan lebih kenal daripada anak-anak mereka karena sifat-sifatnya tertera di dalam kitab sebelum-sebelumnya. Injil sudah menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka tidak mengenal utusan mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak berasal daripada hawa, daripada nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan dia tidaklah yantik ya, berbicara an hawa, daripada hawa nafsunya, in huwa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi maka itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya seseorang itu mau hanya cuma ngambil Quran, tidak mau ngambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan dia bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena Al-Quran sudah mensucikan ucapan Nabi daripada hawa nafsu. Artinya setiap yang diucapkan Nabi itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika dia mengambil daripada hadis, itu juga berasal daripada Al-Quran. Kalau seandainya cuma mengambil Al-Quran saja, sudah dipastikan dia bertentangan, atau tidak mau mengambil daripada hadis, sudah pasti dia bertentangan dengan Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa dzakara al-Auza'i an Hasan bin Atiyah qala kana Jibril yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Quran yu'allimuhu iyyaha thumma akhbara ta'ala an wasfi man 'allamahu sallallahu alaihi wasallam al-wahyi wal Quran faqala 'allamahu syadidul quwa wa huwa Jibril. Kemudian diriwayatkan disebutkan oleh Imam Auza'i daripada Hasan bin Atiyah bahwasanya Sayyidina Jibril ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari tentang sunnah, sebagaimana Sayyidina Jibril ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa daripada Al-Qur'an, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah juga menjelaskan bahwasanya yang ngajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai sunnah ini, yang ngajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini, yang perantara ini, allamahu syadidul quwa, ya. Yang ngajari Nabi ini adalah
syadidul quwa, orang atau sesuatu yang sangat kuat ya, makhluk yang sangat kuat, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Dan sudah tidak dipungkiri kalau memuji yang namanya guru itu juga memuji murid ya. Kalau kita mengatakan ana muridnya fulan, wah ini luar biasa ya. Saya muridnya profesor, atau sampai profesor ngomong ini murid aku ya. Nah, ini menjadi mulia, dan Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwasanya yang ngajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Jibril ya, perantara Sayyidina Jibril. Wa hadza nadhir qaulu ta'ala dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin. Tsumma qala ta'ala fa'auha ila 'abdi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya. Dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin ya. Ini sama seperti Allah Subhanahu wa taala memuji Sayyidina Jibril di ayat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'auha ila 'abdi ma auha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang sudah diwahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya hati beliau tidak mendustakan apa yang dilihat oleh mata beliau ya. Artinya apa yang dilihat itu benar ya, karena hati itu lebih kuat daripada mata. Kalau mata itu mungkin tertipu ya, buktinya ada sekarang ilusi ya. Kita kalau melihat di internet itu ilusi, itu kita bisa ngelihat gambar diem tapi kelihatannya bergerak. Ya, ini apa? Mata kita ini mendustakan, ya, tertipu. Tapi kalau sudah fuad, ya, kalau sudah hati, maka tidak akan tertipu. Ya, kita itu melihat, kalau meskipun mata itu, ya, kita ngelihat ilusi itu bergerak. Ya. Tapi ketika kita tanya dia gerak atau tidak, maka akan kita katakan tidak bergerak. Ya. Ini yang mengatakan itu apa? Ya hati kita. Nah, hati kita mengatakan tidak, ini tidak bergerak, hanya ilusi daripada mata saja. Dan berbagai macam itu. Ada yang kalau bisa kita ke kanan dia ngikuti kita. Ya, kita ke sini dia melihat kita. Ya, terus itu yang namanya ilusi. Ya, kalau daripada hati maka itu lebih kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dzabal fuadu ma ra'a." Sesungguhnya hati beliau tidak mendustakan apa yang dilihat oleh mata beliau. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an tasdiqi fuadi lima ra'ahu ainahu wa anna al-qalba sadaqal ain wa laysa kaman ra'a syai'an ala khilafi ma huwa bi faqadzaba fuadu basarahu bal ma ra'a bi basari saddaqal fuad ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan matanya, maka itu dibenarkan oleh hati beliau. Bukan seperti ada orang yang melihat sesuatu yang kemudian hatinya itu mendustakannya ya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini bahwasanya sanadnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu sanad yang kuat ya. Talakinya Nabi Muhammad SAW itu talaki yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ya, talaki ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, fala uqsimu bil khannas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim ya. Inda dzil arsy dzil quwwati ya, innahu laqaulu rasulin karim dzil quwwatin inda dzil arsyil makin. Sesungguhnya yang talaki atau Nabi Muhammad SAW talaki daripada qaulu rasulin karim ya, ucapan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dzi quwwatin inda dzil arsyil makin, yang memiliki kekuatan. Nah, ini sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Sayyidina Jibril inda dzil arsyil makin atau allamahu syadidul quwa fayamna'u bi quwwati asyayatina an yadnuwa minhu wa an yazidu fihi aw yanqus ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan talaki, sana talakinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya
Allah ini menitipkan ayat Al-Quran kepada utusannya, yaitu Sayyidina Jibril, yang mana Sayyidina Jibril ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga syaitan tidak mampu untuk mendekat, syaitan tidak mampu untuk nambahi wahyu atau mengurangi wahyu, ya, karena sudah disifati bahwasanya yang ngajari ini adalah syadidul quwa, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita tahu bahwasanya Sayyidina Jibril ini pimpinannya para malaikat, ya, pimpinannya para malaikat itu Sayyidina Jibril. Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan ra'aitu Jibril lausittu mi'ah janah. Aku mendapati melihat Sayyidina Jibril memiliki 600 sayap, ya, yang kalau satu sayap itu dibentangkan, ini saya nutup dunia seisinya. Nah, ini kuatnya atau Sayyidina besarnya Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Indadil arsyil makin muta'in thamma amin, ya, yang mana sifatnya Sayyidina Jibril muta', ya. Fil malaikati ta'ala al-muqarrabin, ya, yasduruna an amri wa yarji'una ila ra'yihi, ya, yang selalu ngikut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ngambil daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat itu mustahil, ya, mustahil menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika malaikat itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah di atas muka bumi ini manusia, bingung, ya, ya Allah, bagaimana engkau jadikan khalifah orang yang mungkin melakukan maksiat, ya, kalau malaikat tidak mungkin melakukan maksiat. Maka kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang pantas untuk memegang ini menjadi khalifah adalah manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya, ketika itu iblis ini gelo dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecewa dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya dia itu menganggap dirinya yang pantas untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, karena dia yang paling banyak ibadahnya, yang paling alim, ya. Tidak ada satu jengkal pun di langit melainkan iblis pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, ya. Makanya kita ini harus legowo, jangan sampai nanti jadi iblis ya, yang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang ketika tidak mau menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika dia kecewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sejatinya seperti iblis, ya. Ditakutkan nanti dia ikut kufur, waliyadzubillah. Hingga malaikat ini, ya, pasti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muta'in thamma amin, ya, yang mana Sayyidina Jibril juga memiliki sifat amanah, ya, menjaga wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mensucikan bahwasanya sampainya Sayyidina Jibril atau wahyu yang dipegang Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang bersih, ya, yang tidak ada hubungannya yang tidak ada pemalsuan sama sekali, tidak ada campur tangan daripada pihak luar, murni daripada Sayyidina Jibril mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar Sayyidina Jibril, ya, alaihi salatu wassalam, sehingga sanadnya ini kuat. Ya, makanya kalau kita ini ngambilnya daripada ilmu Nabi Muhammad SAW, maka sumbernya itu sumber yang kuat, ya, tidak bisa dipatahkan dengan teori manapun, ya. Makanya ilmunya Nabi Muhammad SAW masih tetap relevan sampai hari kiamat, ya. Kenapa? Karena nanti Sayyidina Isa turun membawa syariat Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat baru. Artinya segala keputusan, segala solusi, ya, itu ada di syariat Nabi Muhammad SAW, ya.
Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sanadnya, ilmunya Nabi Muhammad SAW ini bersih daripada segala campur aduk atau ada daripada pihak lain atau mungkin dibisiki sama syaitan, tidak ada, bersih ya, daripada Jibril, langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sahibukum bimajnun, ya. Jibril fanahika bihadha sanad ulwan wa jalalatan faqad tawalla fazaitu bi nafsi thumma nazza wa ma sahibukum bimajnun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, ketika mereka kafir, orang-orang kafir Mekah mengatakan ya Muhammad majnun, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab wa ma sahibukum bimajnun, ya, sahib kalian Nabi Muhammad SAW itu bukan majnun. Wa hadza amrun ya'lamunahu wa la yashukuna fi wa an qalu bi alsinatim khilafi fahum ya'lamuna annahum kadzibun. Kemudian ketika orang-orang kafir itu mengatakan Nabi Muhammad majnun, mereka itu tahu secara pasti, tidak ragu bahwasanya apa yang mereka katakan itu bohong. Makanya ketika orang kafir itu mengatakan, ya, salah satu orang kafir itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu gila, maka salah satu orang kafir mengatakan, bagaimana engkau mau mengatakan Nabi Muhammad SAW gila, sedangkan kita ini memberikan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, as-shadiq. Bagaimana kok kita mengatakan dia ini gila? Tidak masuk akal. Ya, sehingga mereka ketika mengatakan Nabi Muhammad majnun, mereka itu tahu bahwasanya yang mereka katakan itu dusta. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma sahibukum bimajnun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melihat Sayyidina Jibril, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa hadza yatadamman annahu malakun mawjudun fil kharij yara bil ayan wa yudriku bil absar. Yang ini menunjukkan malaikat pun itu juga bisa dilihat dengan mata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Qala Ibnu Abbas laisa bibakhil bima anzalallah wa ajma'al mufassirun 'ala anna al-ghaib hahuna al-Qur'an wal wahyu. Ya. Dan sesungguhnya Sayyidina Jibril ini bukan termasuk orang yang pelit. Ya, dengan yang gaib. Yang gaib ini yang dimaksud dengan adalah Al-Quran dengan wahyu. Artinya tidak mungkin disembunyikan sama Sayyidina Jibril. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau ini ya tidak mungkin ya apa untuk menyembunyikan Al-Quran. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, oh ini Al-Quran itu belum komplit, mestinya tidak 30 juz, itu artinya dia sudah menuduh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki sifat amanah. Ya, karena kalau seandainya itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa quri'a bidhanin wa ma'nahu al-muttaham. Ya. Wal ma'na ma hadha ar-rasul wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-Qur'ani bil muttaham bal huwa amin fihi la yazid wa la yanqus minhu. Di riwayat yang lain bidhanin pakai dhad ya, yang artinya ya, bukanlah dia seorang yang yang memalsukan daripada Al-Qur'an ya. Ini sifat Nabi Muhammad SAW ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang itu berupa wahyu, maka tidak mungkin ditambah oleh Nabi Muhammad SAW meskipun cuma satu huruf saja ya. Makanya kita ini kalau misalkan ngaji Al-Quran ya, tidak nyebut waw, nah itu sudah salah ya. Fa diganti waw itu sudah salah ya.
mau menyebutkan kata waw jadi fa, itu sudah salah. Karena ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya sumber ilmu kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allamahu Syadidul Quwa Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam, yang mana Sayyidina Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu yang paling kuat ya, sanadnya yang paling tinggi dan yang paling benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan rezeki daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah, dijadikan kita termasuk hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.